Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya yang percaya hari ini kita dalam perlindungan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kembali saya akan membagikan ayat firman Tuhan bagi kita semua, dan itu akan menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita, yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari demi hari. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, kemudian akan disambung dengan pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Tetapi kali ini saya akan membacakannya dalam Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, kemudian akan dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 dan 9, dan kemudian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9 saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Dikatakan begini, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaan dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya, ini Yunus yang menjawab. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kemudian ayat yang kedua, pasal kedua ayat yang kedua mengatakan demikian: dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ciri orang yang hanya menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangan. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, kekasih bayangan itu seperti apa sebenarnya? Ya, kekasih bayangan itu adalah seseorang yang akan datang di dalam kehidupan saudara dan saya ketika dia butuh. Ketika dia tidak butuh, maka dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, saudara pun berkati oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah dibacakan tadi, saudara-saudaraku, kita akan melihat ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangannya. Yang pertama, saudara berkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan begini, sahutnya kepada mereka, perhatikan baik-baik ayat ini, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ciri yang pertama, orang yang menjadikan Tuhan Allah itu sebagai kekasih bayangannya, ciri pertama adalah bahwa perkataan dan perbuatannya itu tidak sejalan. Nah, ini. Nah, kekasih bayangan itu, saudara-saudaraku, manis di bibir, lain di hati, seperti itu ya kan. Gombalannya luar biasa, saudara. Ya, pasti dia akan katakan engkau baik kalau ketika dia ada maunya, saudara. Engkau cantik, engkau ganteng, engkau segala-galanya lah, seperti itu. Ya, ketika dia ada maunya. Tetapi ketika dia tidak ada maunya lagi dengan kita, saudara-saudaraku, maka dia akan menjauh. Ya, artinya apa? Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, itu dia tidak akan pernah lakukan, seperti itu. Nah, itu pun terjadi kepada Yunus. Yunus katakan, aku seorang takut akan Allah yang menciptakan langit dan bumi, daratan dan lautan. Ya, Yunus tahu. Ya, Yunus tahu bahwa Allah yang dimana dia ingkari panggilannya itu, saudara-saudaraku, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi, daratan dan lautan. Dia tahu dimanapun dia akan lari, Tuhan pasti akan menemukan dia. Tetapi persoalannya, saudara berkati oleh Tuhan,
dia tetap melarikan diri. Pertanyaannya, apakah memang dia seorang takut akan Tuhan? Saya yakin dan percaya saudara-saudara berkati oleh Tuhan, bahwa kalau orang takut akan Tuhan, maka dia harus menyadari, saya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Kalau saya takut kepada Bapa saya, apapun yang dikehendaki oleh Bapa saya, apapun yang menjadi keinginan Bapa saya untuk saya lakukan, pasti saya akan kerjakan. Kenapa? Karena saya takut kepada Bapa saya. Kalau Yunus katakan saya takut kepada Tuhan Allah, tetapi dia melarikan diri, itu bukan namanya takut, saudara. Ya. Itu namanya manis di bibir, saudara. Ya. Kita katakan kita takut, tetapi kita melanggar perintah Tuhan, ya kan? Bukankah seperti itu keadaan dunia sekarang ini? Orang-orang yang percaya, kalau saudara dan saya mau jujur, ketika kita ditanya, apakah engkau seorang takut akan Tuhan? Pasti kita akan menjawab, iya, saya seorang takut akan Tuhan. Apakah engkau mau masuk surga? Iya, kita semua masuk surga. Apakah engkau mencintai Tuhan? Iya, kita semua mencintai Tuhan. Tetapi coba kita melihat bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita, bagaimana dengan karakter hidup kita, bagaimana dengan perilaku kita setiap hari. Apakah itu mencerminkan kita benar-benar orang yang telah takut akan Tuhan? Atau malah kita hanya manis di bibir ucapan kita, tetapi tindakan kita tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, banyak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita berjemaat. Banyak orang yang ngomongnya besar sih, ya kan? Banyak orang yang berbicara ngomongnya banyak gitu, ya kan? Mulai mengkritisi si A, si B, si C, pelayanan ini, pelayanan itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dicek, dia sendiri tidak melakukan apa-apa, saudara. Bahkan dia sendiri tidak melakukan apa-apa, ya kan? Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, inilah adalah ciri-ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangannya. Yang pertama tadi, bahwa perkataan dan tindakannya itu tidak sejalan. Yang kedua, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, di pasal yang kedua, ayat yang kedua bagian B, dikatakan begini: dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, ini saudara. Saudara berkata oleh Tuhan, yang kedua, ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangannya, saudara-saudaraku. Yang kedua, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan mencari Tuhan ketika di dalam kesusahan. Nah, ini ketika di dalam kesusahan, dia baru mau mencari Tuhan. Pada saat dia bersuka cita, pada saat dia senang, pada saat dia bahagia, dia bakalan cari Tuhan. Gitu. Pada saat dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia bakalan cari Tuhan. Pada saat hidupnya baik-baik saja, pada saat dia dalam keadaan zona nyaman, dia tidak akan mencari Tuhan. Tetapi ketika dia di dalam kesusahan, ditimpa kesusahan, baru dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Nah, ini kalau ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kita termasuk orang-orang yang hanya menjadikan Tuhan Allah sebagai kekasih bayangan kita. Hanya di dalam kesusahan kita mencari Dia, ketika kita senang kita pun pergi meninggalkan Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri, ada banyak kita seperti demikian, ya kan? Pada waktu kita hanya seorang biasa-biasa saja, pada waktu kita seorang yang belum terkenal, saudara, ya kan? Kita begitu setia kepada Tuhan, ya, kita setia berdoa, kita setia membaca firman Tuhan, kita setia melayani Tuhan, kita setia pergi ke gereja, kita setia untuk membagi berkat kepada orang lain. Ya. Tetapi ketika kita menjadi seorang yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita mulai lupa. Kita lupa dengan Sang Pemberi berkat, kita lupa dengan Tuhan, ya kan? Kita justru melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan orang lain, membawa orang lain dari gelap ke terang, ya kan? Kita mulai jauh dari hadapan Tuhan. Namun ketika kita mulai susah, kita mulai dalam kesusahan, kita baru cari Tuhan. Nah, ini saudara berkat oleh Tuhan seperti halnya Yunus ini. Nah, saya mau katakan kalau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara cepat-cepat bertobat. Saudara
salah satu ciri dari orang-orang yang hanya menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangan. Yang ketiga adalah pada ayat yang ke-9 dikatakan begini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada Tuhan, apa yang kau nasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, saudara berkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangan, di dalam kehidupannya hanya mengucapkan janji-janji kepada Tuhan. Nah, Tuhan, kalau Engkau berkati, maka saya akan berikan persembahan, saya akan memberikan perpuluhan. Tuhan, kalau Tuhan berikan kesehatan, maka saya akan melayani Engkau, Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkati, maka kita tidak mau memberikan persembahan. Ketika Tuhan beri kita kekuatan dan kesehatan, justru kita gunakan ke tempat-tempat lain. Nah, ini saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hanya janji-janji palsu, memberikan janji-janji palsu kepada Tuhan. Ya, ini adalah ciri orang yang hanya menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini pun yang terjadi kepada Yunus. Yunus katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan itu akan kubayar. Tetapi kalau kita membaca saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dari pasal 1 sampai pasal yang keempat ini, saudaraku, itu Yunus tidak pernah membayar apa yang dia telah ucapkan ini, saudara. Ya kan? Bahkan terjadi perdebatan dengan Tuhan. Yunus katakan, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh Yunus itu tentang janji itu, saudara-saudaraku, itu dia tidak pernah lakukan. Nah, ini adalah ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangannya saja, saudara. Ya, ada banyak janji-janji yang telah kita ucapkan kepada Tuhan, hanya merupakan suatu janji palsu saja, tetapi kita tidak pernah melakukan, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ini pun terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, berarti saudara dan saya termasuk orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih bayangannya. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, seringkali kita jatuh. Tapi Tuhan kembali mengangkat saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tidak dapat berjalan sendiri hari ini. Dan Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani sepanjang hari ini, sehingga kita dapat menikmati kehidupan dan kita kembali bersyukur pada sore hari, karena Tuhan yang telah menuntut kita, telah memampukan kita untuk melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal kerajaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.